mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku memintai, apakah aku tersangkut jatuh? Kata mereka, barangkali dia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Ya Tuhan semesta alam, yang memuji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkara. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Dia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Tetapi aku berdoa kepadamu, ya Tuhan. Aku bermohon pada waktu Engkau berkenan, ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolongan-Mu yang setia. Jawablah aku, ya Tuhan, sebab baiklah kasih setiamu. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Tuhan, sudi dengarkan
Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Tuhan sediakan pilihan-Mu. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat dulu. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti yang dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, demikianlah besarlah kasih karunia dan karunia Allah yang dilimpahkannya atas mereka lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah sabda. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Roh kebenaran akan memberi kesaksian tentang dan kamu harus memberi kesaksian pula. Sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah.
Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia, Aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal Aku di depan manusia, Aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian yang sangat kami kasihi, belum lama ini, beberapa hari yang lalu, saya diminta untuk memberikan refleksi tentang Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan refleksi ini disiarkan di seluruh Indonesia. Dalam refleksi itu, saya secara khusus atas nama kemanusiaan yang adil dan beradab, saya membela orang Papua yang tidak jarang direndahkan dan diremehkan, bahkan normal mereka dikatakan oleh orang tertentu sebagai monyet. Mereka, orang Papua, bukan binatang, mereka adalah manusia. Manusia gambaran Allah, harus dikasihi dan dihormati. Yang meremehkan mereka adalah orang-orang yang tidak adil dan tidak beradab. Memang refleksi ini cukup disenangi. Saya mendapatkan berita menjadi viral di Papua dan orang senang. Tetapi juga tentu ada yang kecewa dengan refleksi ini. Mungkin mereka anti Pancasila dan anti Indonesia. Ada seorang wartawan Katolik di sana mengirim WA kepada saya, kecewa. Saya tahu, tidak tahu dia Katolik atau kafir juga. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, sering kalau kita menyuarakan kebenaran, menyuarakan kebaikan, menyuarakan kemanusiaan, sering kita juga mengalami perlawanan. Ada orang yang tidak menyukai kita, membenci kita dan memfitnah kita. Tetapi saudara-saudara sekalian, apakah kita takut? Apakah kita menyerah?
Apakah kita mundur karena ada salib, ada penderitaan, karena mewartakan kebaikan Tuhan? Apakah kita harus akhirnya ikut arus saja, turut mewartakan kekerasan dan sebagainya? Sesangka tidak. Kita dengar tadi dalam bacaan Injil Misa hari ini, kata-kata Yesus kepada 12 muridnya, janganlah takut kepada mereka yang memusuhimu, dan janganlah takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutlah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudara-saudara sekalian, seperti Nabi Yeremia yang kita dengar dalam bacaan yang pertama tadi, kita gereja pengikut Kristus diutus untuk menjadi alat Tuhan, menjadi nabi Tuhan. Diutus. Kita tidak boleh bersikap pasif. Kita harus aktif mewartakan kebaikan Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang sangat kami kasihi, sebagai orang Kristen Katolik, kita diutus untuk mewartakan pertama cinta kasih kepada Allah. Kita harus di mana-mana mengungkapkan bahwa Tuhan itu adalah baik. Tuhan itu Maha Penyayang dan Maha Kuasa, berkuasa atas segalanya. Kita mewartakan bahwa Tuhan telah menciptakan dunia dan manusia, tetapi sekaligus juga Tuhan telah menebus bangsa manusia. Ada dosa, ada maut. Kita dengar dalam bacaan kedua tadi, tetapi kasih karunia Allah mengatasi dosa dan maut itu. Allah adalah baik. Allah memberikan berkat-berkat yang istimewa kepada kita. Dan ini kita harus saksikan. Kita harus mewartakan kebaikan. Kita tidak boleh diam. Kita bersyukur bahwa Tuhan kita adalah baik. Dan selanjutnya, saudara-saudara sekalian, kita juga dipanggil dan diutus menjadi nabi, menjadi alat Tuhan untuk mewartakan cinta kasih kepada sesama. Kita wartakan lewat tindakan kita, lewat kata-kata kita, lewat perbuatan kita, lewat sikap kita. Kita wartakan kasih kepada sesama, keramahan, kelembutan. Kita wartakan juga keadilan. Kita wartakan perdamaian. Kita wartakan kejujuran. Pokoknya kita wartakan kasih kepada sesama. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi terlebih dengan tindakan kita. Bahwa sungguh berbahagialah kita kalau kita mengasihi sesama. Kita wartakan bahwa kita anti kekerasan. Kita wartakan bahwa kita anti dusta. Kita wartakan bahwa kita anti penyelewengan, korupsi dan sebagainya. Kita wartakan juga bahwa kita anti perceraian dalam keluarga. Sebagai orang Kristen Katolik, kita wartakan kesetiaan atas janji-janji kita dan janji perkawinan, janji imamat
dan hidup membiayai. Kita wartakan. Kita wartakan juga bahwa kita anti perusakan lingkungan, laut, hutan, juga udara. Kita wartakan sebagai orang Kristen Katolik bahwa kita sungguh mendukung kebersihan. Kita wartakan disiplin, keteraturan, ketertiban di dalam masyarakat. Kita wartakan bahwa politik anti kemanusiaan adalah politik yang tidak beradab. Ekonomi yang anti kemanusiaan adalah ekonomi yang tidak beradab. Bahkan agama yang seringkali membolehkan pembunuhan, membolehkan juga orang dianiaya, diperlakukan sebagai binatang. Kita wartakan bahwa agama anti kemanusiaan adalah agama yang bertentangan dengan Allah sendiri. Agama mewartakan kebaikan, cinta kasih. Saudara-saudara sekalian, kita dipanggil untuk menjadi alat Tuhan, menjadi nabi Tuhan seperti Nabi Yeremia, seperti juga Yesus sendiri. Tetapi resiko adalah salib. Dan seringkali kita orang Kristen Katolik akhirnya mengalami kita disingkirkan karena kita Katolik, karena kita salib. Tidak jarang juga syukur kita di Indonesia, dalam republik kita tercinta ini ada kebebasan beragama, tidak ada mayoritas dan minoritas dalam melaksanakan agama. Semua diperkenankan beribadah kepada Tuhan. Tapi tidak jarang juga kita mengalami sebagai minoritas, kita disingkirkan, ya diperkenankan untuk membangun gereja dan sebagainya. Tetapi hanya segelintir orang saja yang seringkali tidak suka dengan itu. Penderitaan salib merupakan resiko dalam menjadi nabi Tuhan, menjadi alat Tuhan. Itu juga sudah dialami sejak awal munculnya gereja. Kita baca dalam kisah para rasul. Para rasul harus mengalami pertentangan dari orang Yahudi. Mereka diadili, dimasukkan dalam penjara. Tetapi mereka tidak mundur. Mereka lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Dengan resiko mereka disalibkan. Mereka menjadi martir-martir. Cuma karena mewartakan nama Kristus, nama Kristus. Tetapi kita lihat juga dalam sejarah gereja, ada banyak martir-martir, orang-orang Kristen Katolik, bukan hanya uskup, bukan hanya para imam, bukan hanya biarawati, tapi juga banyak awam yang rela menderita demi iman. Demi iman, mereka rela disiksa, mereka rela disakiti. Pokoknya nama Kristus harus dimuliakan, rela disingkirkan. Kita ingat juga misalnya Santo Yohanes Paulus II, karena dia mewartakan kemanusiaan dan anti komunisme, akhirnya ia pernah dibunuh. Tapi Paus Yohanes II tidak mundur, tetap bersuara membela kemanusiaan, membela perdamaian, membela keadilan. Kita ingat juga akan seorang kudus, Uskup Oscar Romero, yang membela orang-orang miskin, membela orang miskin dan anti kekerasan. Akhirnya dia ditembak mati ketika sedang merayakan perayaan Ekaristi.
Kita juga saudara-saudari sekalian tidak boleh mundur dari apa yang kita hadapi, salib dan penderitaan. Kita harus bertahan, mewartakan tentang kebenaran. Secara konkret misalnya, kita jangan terpengaruh dengan tren sekarang ini adalah perceraian. Boleh bercerai. Kita Katolik boleh, tidak. Resiko salib. Kita bertahan dalam ikatan perkawinan itu. Kita setia sampai mati. Meskipun harus memikul salib dalam mempertahankan ikatan perkawinan itu. Bertahan. Mengapa kita bertahan? Kita dengar tadi yang dikatakan oleh Tuhan kepada Nabi Yeremia. Tuhan menyertai yang diungkapkan oleh Nabi Yeremia sendiri mengenai imannya. Tuhan menyertaiku seperti pahlawan yang gagah. Tuhan semesta alam menjaga orang benar yang melihat baik batin dan hati. Tuhan melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang yang berbuat jahat. Jangan takut. Tuhan menyertai kita bagaikan seorang pahlawan. Tuhan menguji hati kita, batin kita. Atau seperti kita dengar tadi, seperti saya ungkapkan di awal khotbah ini, kata-kata Yesus yang membuat kita harus kuat. Janganlah takut kepada mereka yang memusuhimu, dan janganlah takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh. Orang boleh bunuh tubuh kita, tetapi orang tidak bisa bunuh jiwa hati kita yang baik, hati kita yang benar, hati kita yang penuh cinta. Tidak bisa dibunuh. Badan boleh dibunuh, tetapi takutlah dia akan Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Kita takut, justru takut pada Tuhan yang mampu membinasakan bukan hanya tubuh tetapi jiwa, dan dibinasakan seringkali sudah mulai dari dunia ini, tetapi dipuncaki di dalam neraka. Marilah kita sebagai orang Kristen Katolik, kita kuat di dalam beriman kepada Kristus. Malah penderitaan dan salib justru memperkokoh iman kepercayaan kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.